Begini. Saya tidak terbiasa bergabung dengan orang. Tapi kalau butuh dukungan dari saya kasih advice. Saya hanya katakan satu. Kan selalu saya bilang kepada kalian falsafah hukum kita. Apa itu? Facta sunt potentiora verbis. Kata-kata ribuan yang diucapkan akan terpatahkan oleh satu perbuatan. Maka filosofi hukumnya apa lagi? Lex neminem sigit et impossibilia. Oke? Orang yang tidak melakukan perbuatan, jangan paksakan dia melakukan perbuatan itu. Karena itu adalah pelanggaran hukum yang serius. Maka bagi saya, Nikita Mirzani hari ini, saya yakin bahwa ada sesuatu di balik yang dia ketahui. Tapi dia tidak mau ungkap. Apakah bukan terang? Ada percakapan Oki dengan Reza Gladys. Apakah kurang terang? Ada percakapan Oki dengan Daviana. Apakah jembatan tidak menjadi penghubung? Saya tanya Anda, ada jembatan penghubung nggak? Penghubung. Ya perkara penghubung dia dapat bagian atau tidak urusan lain. Tapi yang pasti kalau dia penghubung patut diduga ini mencari sesuatu dengan cara menghubungkan. Supaya dia menjadi terlihat seperti kingmaker, komandan. Walaupun dia tidak mendapat keuntungan, dia bilang 60 hotel, silakan aja. Tapi yang pasti kalau perbuatan itu melanggar hukum, maka proses dan periksa mereka. Oke? Thank you. Jumpa di sana. Oke. Yes. Masalah NM ini terang. Kita kan sekarang judulnya bukan mau menghukum NM ya. Ini topiknya kalau dari saya. Kita tidak dalam rangka menghukum NM. Kita tidak dalam rangka menghukum Ismail. Tapi kita dalam rangka mengungkap adanya dugaan kejahatan dari beberapa pemilik klinik kecantikan yang menjual krim hidroquinon, merkuri, etiket biru, dan juga produk-produk lain. Yang ini ribut antara mereka. BP POM sendiri sudah membuat pengakuan bahwa dia mengatakan sudah memanggil mereka ini. Tapi saya heran, kok BP POM belum bertindak sampai sekarang? Mereka bisa loh. Saya dulu waktu nangani Medina Zain, BP POM itu memanggil dan memeriksa. Mereka punya penyidik sendiri. Kenapa tidak bergerak sampai sekarang? Itu pertanyaan seriusnya. Gitu. Ya, thank you ya. Lanjut. Besok saya ke Polres Metro Jaksel, akan ada urusan klien di sana. Setelah itu saya akan ada buat laporan polisi sedikit tentang yang lain, baru kemudian saya akan update masalah si Fadel. Insya Allah Fadel aman, baik-baik saja, dan katanya dalam 40 hari ini akan segera dilimpahkan ke jaksa. Laporan masih lanjut ya Bang berarti Bang ya? Ya lanjut. Oh laporan saya lanjut. Sedikit Abang dilaporkan di daerah Padang Sidoarjo terkait penggelapan. Kamu dari mana? Bang 7 Bang. Hah? Bang 7. Iya Bang, saya lagi rame di TikTok Bang. Apa itu? Soal yang Abang penggelapan. Nah, Itu Abang cari tahu dulu siapa si Siva itu. Ya, itu gimana tuh Bang? Cari tahu si Siva itu siapa, ya, yang pakai masker itu siapa, yang di sebelahnya itu siapa. Nah, baru saya jawab, ya. Jangan Awas, yang pasti. jangan tim buzzer gini, jangan Jangan, tim buzzer yang dikit-dikit, pasti. calon istri Rasman, malah Nah, anaknya. Jadi rekaman, jadi yang kotor-kotor itu udahlah. Jadi itu sudah cukup, tidak usah dikomentari karena harus dicari tahu siapa Siva itu. Ya. Siva itu adalah anak kandung saya. Sudah, jelas ya? Nih, sini. Durriyatus Siva itu anak kandung saya. Bukan calon istri ya. Ya, Nggak ada. kalian bilang-bilang begitu. Dengan Yang kedua, Kepres. yang di sampingnya itu adalah mantan istri saya, namanya Erdida Lurah. Oke? Tidak ada yang namanya penggelapan dalam keluarga. Cukup ya? Nah, orang yang sudah memposting itu, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau anak saya, sikap saya tegas, tidak nurut, saya akan ambil sikap. Itu anak kandung saya. Ada postingan mengatakan akan saya kawini itu, tuh, itu nanti saya kejar. Tapi yang memposting itu sudah saya komunikasikan. Anak saya itu sudah mau saya didik dengan baik, tapi dia punya kemauan yang berbeda dengan saya, sehingga saya mengambil sikap. Boleh dong. Dan saya sudah didik di pesantren, 6 tahun dia di pesantren. Oke, ketika tidak menurut dengan kemauan saya ambil sikap. Tidak ada yang saya gelapkan. Makanya saya marah
dalam hati kenapa? Kenapa? Kok ibunya yang sudah mantan istri saya? Tapi saya baik-baik aja. Yang saya heran itu kenapa dia tidak mau nurut? Yang saya suruh itu baik. Sekolahnya berasrama. Di mana? Di kesehatan. Nah, kok jadi nggak mau masuk kedokteran? Silakan. Tapi harus lulus di USU. Syaratnya itu. Loh, belum testing sudah tempat ujiannya salah. Ya saya marahi. Saya punya sikap. Ya. Ini salah satu alasan abang menahan dia saya juga, Pak. Bukan saya begini. Saya minta dia datang dan punya efek jerah. Anak saya harus dia serama. Dia tidak mau bergaul bebas. Itu mau saya. Itu poinnya. Tapi abang sudah tahu informasi. Sudahlah. Dan nggak perlu itu saya apa. Yang memposting itu yang akan saya kejar nanti. Karena itu adalah anak kandung saya. Catat ya. Anak kandung saya. Berarti rencana kapan, Bang? Udah nggak usah kejar itu. Udah beres urusan saya itu. Itu anak saya. Nggak usah dicampuri. Ya. Ibunya mantan istri saya. Dan anak saya itu sudah sebuah umroh ya. Umrohnya private. Umroh private. Tahu umroh private? 4 orang berangkat umroh, baru 1 orang private. Saya bawa 8, termasuk yang 2 itu. Oke?